kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 434. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Benar-benar tidak menyangka bahwa anak rival ini akan bertindak seperti ini. Wajah rival masih sedikit bengkak. Dia ditampar oleh Aditya 2 hari lalu dan belum pulih sepenuhnya. Farah juga terkejut. Bagaimana rival bisa begitu antusias terhadap Aditya? Sangat tidak normal. Rival, sudah berapa lama kamu berada di sini? Farah bertanya. Hei, aku sudah di sini lebih dari 10 menit. Jika kamu tidak kembali, aku akan meneleponmu. Rival tersenyum dan berkata kepada Farah. Pada saat ini, Herman juga datang dan berkata kepada Aditya dan Farah. Aditya, Farah, rival sekarang menyadari bahwa dia salah. Dalam 2 hari terakhir, dia berkata bahwa dia harus mentraktirmu untuk makan. Kalau tidak dia akan merasa bersalah. Anak ini masih ingin mentraktirku makan malam. Aditya bahkan lebih terkejut lagi. Rival biasanya adalah orang yang tak bekerja. Dia hanya mampu mengeluarkan 100.000 rupiah. Siapa yang dia undang untuk makan malam? Paman, masalahnya sudah selesai. Jangan dibicarakan lagi. Aditya cukup sopan dan berkata kepada Herman. Ya, Paman. Biarlah masa lalu berlalu. Bagaimanapun, kita adalah saudara dekat. Dan tidak ada simpul yang tidak dapat diselesaikan. Farah juga berkata kepada Herman saat ini. Herman mengangguk. Dia sebenarnya tidak ingin terlalu bertengkar dengan Aditya dan Farah. Bagaimanapun, Aditya adalah anak Tuan Edward di Toraja dan sangat kaya dan berkuasa. Menyinggung Aditya tidak ada gunanya sama sekali. Dan manfaat berteman dengan Aditya sangat besar. Sehingga Herman juga berharap dapat meringankan hubungan dengan Aditya. Ya, itulah mengapa rival tercerahkan. Dia selalu merasa kasihan pada kakeknya. Dan bahkan lebih kasihan padamu, Aditya. Dia telah memaksaku dan bibimu untuk menemaninya mentraktirmu makan malam 2 hari ini. Herman tertawa. Dia berkata kepada Aditya, tidak perlu makan. Saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Jadi itu saja, kata Aditya dengan tenang. Herman melihat dan menyadari bahwa Aditya tidak memberikan hormatnya. Tapi memang tidak ada harga. Dan dia juga tahu bahwa Aditya tidak perlu macam-macam dengannya sama sekali. Kenapa? Paman dan aku datang untuk mengundangmu secara langsung. Dan kamu masih tidak tahu bagaimana memuji kami. Istri Herman tidak senang dan berkata kepada Aditya dengan marah. Ketika Aditya melihat istri Herman, dia berhenti mengganggu orang lain. Aditya sangat kesal saat melihat wanita tua ini masih bertingkah aneh. Bu, mengapa kamu berbicara dengan kakak ipar seperti ini? Rival memelototi ibunya. Lalu berkata kepada Aditya sambil tersenyum main-main. Kakak ipar, jika kamu benar-benar memaafkanku, kamu harus hadiahi aku. Kalau tidak, kamu masih marah padaku. Pada titik ini, rival memasang ekspresi polos dan menatap Aditya dengan menyedihkan. Ya, Aditya, jika kamu tidak ingin menunjukkan kebaikanmu, sepertinya saudaramu selalu memikirkannya. Kata Herman kepada Aditya dengan ekspresi malu. Aditya benar-benar bingung. Bagaimana dia bisa berada dalam suasana hati seperti itu? Jika bisnismu belum bisa diselesaikan, bagaimana bisa punya waktu untuk menangani keluarga beranggotakan 3 orang ini? Farah, cepat dan bujuk Aditya. Herman sangat cemas dan menyemangati Farah. Farah sudah kehabisan akal, tapi dia tahu betapa baiknya keluarga pamannya dalam menggoda. Dan jika mereka tidak setuju, keluarga mereka akan berada dalam masalah sampai malam. Aditya, kenapa kita tidak pergi ke sana? Lagi pula kita belum makan, saran Farah. Aditya tidak punya pilihan selain pergi ke sana dengan enggan karena istrinya telah angkat bicara. Masuk ke dalam mobil, Aditya menyapa Herman dan 3 anggota keluarganya. Herman sangat senang. Ia juga berharap melalui kesempatan makan ini,
hubungan dengan Aditya dapat diredakan dan dapat meningkatkan hubungan mereka dengan lebih baik. Rival yang paling bahagia. Anak ini telah menyiksa orang tuanya selama 1 atau 2 hari karena motif tersembunyinya. Dan sekarang keinginannya akhirnya terkabul. Aditya mengemudikan mobil dan meninggalkan Villa Jinxiu. Rival menunjuk ke arah Aditya. Dia sudah memesan kamar pribadi di hotel dan sudah cukup siap. Sesampainya di depan hotel bintang 3, Aditya menghentikan mobilnya. Cari saja tempat makan biasa. Kamu masih memiliki restoran kelas atas. Aditya melirik rival dan tidak bisa berkata-kata pada anak ini. Jika kamu mentraktir kakak iparmu makan malam, tentu saja standarnya harus lebih tinggi. Herman menyanjung Aditya. Aditya tidak datang ke sini untuk mendengarkan sanjungannya. Jadi dia tidak mengatakan apapun saat ini dan membawa Farah ke hotel. Herman dan yang lainnya mengikuti di belakang. Dan segera mereka memasuki ruangan yang telah lama dipesan rival. Setelah semua orang duduk, makanan dan minuman tiba dengan cepat. Kakak ipar, saya menawarkan segelas anggur ini. Saya terlalu bodoh sebelumnya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Rival mengisi anggur Aditya, mengisinya sendiri, dan mengangkat gelasnya ke arah Aditya. Aditya, apakah dia tertarik minum bersama rival? Dia lebih memilih percaya bahwa ada hantu di dunia daripada mempercayai kata-kata rival. Tidak apa-apa untuk minum. Saya tidak pernah minum saat mengemudi, kata Aditya. Rival berdiri di sana memegang gelas anggur, merasa sangat malu. Aditya, saudaramu menghormatimu. Minum saja. Segelas anggur akan baik-baik saja. Herman menasihati Aditya dengan tatapan serius. Paman, dia harus mengemudi kembali. Jadi jangan mencoba membujuknya. Mengemudi dalam keadaan mabuk adalah ilegal, kata Farah. Oke. Kalau begitu, ayo kita minum minuman ini. Herman mengeluarkan sebotol besar minuman dari bawah meja dan menuangkannya untuk Aditya. Aku akan minum juga. Farah tidak tahu cara minum. Jadi dia segera menyerahkan cangkirnya. Cahaya aneh muncul di mata Herman. Dia gugup dan sedikit bersemangat. Jadi dia menuangkan minuman untuk Farah. Kakak ipar, kamu menggunakan minuman ini sebagai bar. Ayo, saudara, aku akan memberimu minuman, kata Herman sambil mengambil gelas anggur dan meminumnya dalam satu tegukan. Aditya juga menyesapnya secara simbolis. Bahkan dia sangat membenci rival dan bahkan tidak repot-repot melihat anak ini. Farah sedikit haus dan meminum seluruh minumannya. Ayo, kakak ipar, aku akan mengisinya untukmu. Herman tersenyum dan membantu Aditya mengisinya. Lalu menuangkan minuman dalam jumlah besar untuk Farah. Oke, berhenti menuangkannya untukku. Aditya menghabiskan minumannya dan berkata kepada rival. Hah, kenapa kamu berpura-pura? Keluarga kami mengundangmu untuk minum dan makan malam, dan kamu pamer. Istri Herman sangat tidak senang. Dia tidak tahan dengan sikap dingin Aditya. Apakah saya meminta keluarga Anda untuk mengundang saya? Aditya bertanya pada istri Herman. Apa yang kamu bicarakan? Jika anak saya tidak ingin saya ikut dengannya, apakah menurut Anda saya akan ikut? Istri Herman menjadi sedikit marah dan berkata dengan keras kepada Aditya. Rival tetap diam di samping. Dia benar-benar harus memaksa ayahnya untuk datang. Karena jika dia datang sendiri, dia pasti tidak akan bisa mengundang Aditya dan Farah. Meskipun Aditya dan Farah diundang keluar dan minuman yang disiapkan telah disiapkan, dan Aditya serta Farah disarankan untuk meminumnya, rival sangat gugup dan takut. Bersambung.